Gedung DPR Aceh di Jalan Tengku Muhammad Daud Bereh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, kembali menuai cerita. Tapi ini bukan soal sidang istimewa penolakan LPJ atau interpelasi terhadap Gubernur Aceh Nova Iriansah. Sebaliknya, kasak kusuk tentang rencana kocok ulang Ketua dan Wakil Ketua DPR Aceh serta alat kelengkapan Dewan atau AKD. Sekilas memang tak ada soal dari kebijakan ini, sebab sesuai dengan aturan main, yaitu Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib. Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Menariknya, walau kisah dan rencana ini lebih awal digadang Partai Aceh dan Partai Golkar terkait usulan pergantian pimpinan Dewan, faktanya Partai Demokrat Aceh yang lebih dulu mengeksekusi. Beberapa waktu lalu, partai berlambang Mercy ini telah melakukan pergantian ketua fraksi, disusul kemudian dengan usulan pergantian wakil pimpinan DPR Aceh dari Dalimi kepada H.T. Ibrahim. Berbeda dengan Partai Aceh, walau tahun lalu sempat terjadi kisruh dengan lahirnya mosi tak percaya terhadap Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, namun partai politik lokal ini mengaku masih sedang menggarapnya. Bahkan, bukan mustahil kursi Dahlan tetap dipertahankan dan hanya pada tataran fraksi dan komisi saja yang mengalami pergantian. Setali tiga uang, rumor yang beredar bahwa Partai Golkar Aceh juga akan mengganti kursi wakil pimpinan dari Hendra Budian kepada Teku Raja Kemangan hingga kini redup bagai ditelan bumi. Di sudut lain, sejumlah pimpinan partai politik nasional dan lokal peraih kursi minoritas di DPR Aceh hasil Pileg 2019 lalu seperti Nasdem, PKPI, Sira, Hanura, serta PDIP mulai duduk bersama, menggarap adanya koalisi untuk melahirkan fraksi baru di lembaga legislatif Aceh. Jika rencana ini terwujud, maka akan bertambah 2 fraksi baru atau 10 fraksi dari sebelumnya 8 fraksi. Saat ini fraksi di DPR Aceh terdiri dari Partai Aceh, fraksi Partai Demokrat, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, PKS, PNA, P3, dan fraksi gabungan PKB bersama PDA. Bisa jadi semangat ini tak lepas dari hadirnya pimpinan baru di pemerintah Aceh atau pejabat gubernur Aceh yang akan ditunjuk Jakarta seiring berakhirnya Nova Iriansah sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 hasil Pilkada 2017 lalu. Dengan demikian, koalisi yang selama ini ada di DPR Aceh seperti Koalisi Aceh Bermartabat atau KAB yang dimotori Partai Aceh bersama Gerindra, PAN, PKS, PNA, serta Koalisi Merah Putih pendukung pemerintah yaitu Demokrat, Golkar, P3, maupun fraksi PKB PDA dinilai menjadi tidak efektif lagi. Lantas bagaimana sesungguhnya anatomi fraksi baru tersebut? Saat ini memang sedang beredar kabar bermodal 2 kursi Partai Nasdem Aceh sedang melobi PDIP, Sira, PKPI, dan Hanura yang masing-masing meraih 1 kursi untuk bergabung dalam fraksi baru tersebut. Jumlah ini tak sulit untuk dibentuk karena syaratnya 1 fraksi hanya 6 kursi di DPR Aceh. Sebelumnya Nasdem bergabung bersama fraksi P3, sedangkan Sira dan PKPI bersama fraksi Partai Aceh, sementara Hanura bersama fraksi Demokrat dan PDIP dengan fraksi PKB bergabung dengan PDA. Di sisi lain, fraksi PKB dan PDA tetap bisa bertahan
sebagai satu fraksi karena jumlahnya ada 6 kursi. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, akankah penambahan fraksi tersebut berpengaruh pada jatah alat kelengkapan Dewan atau AKD? Untuk menjawab secara pasti memang masih sangat dini. Hanya saja berdasarkan keberadaan selama ini, walau hanya 1 kursi, PKPI dan Partai Sira yang tergabung dalam fraksi Partai Aceh tetap saja mendapat kesempatan untuk duduk sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan. Sedangkan Nasdem, walau bergabung dengan fraksi P3, mereka tak dapat jatah AKD. Begitu juga dengan Hanura bersama fraksi Partai Demokrat dan PDIP dengan fraksi PKB-PDA. Maklumlah, mereka memang berada di luar KAB. Ya, pengalaman Pak Edu sendiri di staf ahli fraksi maupun pimpinan sekarang. Sebenarnya yang menjadi persoalan laten apa sih di DPR itu? Pengalaman Pak Edu lah. Di DPR itu ya hari ini kalau kita mau jujur, masih kan perilakunya masih transaksional. Transaksional. Ya, kami dapat apa? Jadi kalau itu yang menjadi selalu dikedepankan, ini rakyat akan terpinggirkan. Berbeda dengan PAN, PNA, PKS, dan Gerindra, justru mereka yang menominasi penguasaan AKD selain Partai Aceh. Ini tak lepas dari keberadaan mereka dalam KAB yang memang dimotori oleh Partai Aceh. Beredar kabar dalam kocok ulang pada Maret 2022 mendatang, posisi PKS dan PAN dalam AKD akan dievaluasi ulang. Sumber media ini di jajaran Partai Aceh mengungkap, evaluasi itu tak lepas dari permainan dua partai politik nasional tersebut di Parlemen Aceh atau pasca pengajuan hak interpelasi DPR Aceh terhadap Gubernur Nova Iriansyah. Khusus untuk PAN misalnya, sejak dipegang Mawardi Ali, komunikasi dengan pimpinan PA nyaris tak terjadi. Bahkan Mawardi Ali terang-terangan melakukan perlawanan terhadap kesepakatan dalam KAB, terutama sejak hubungannya dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang begitu harmonis. Setali tiga uang, begitu juga dengan posisi PKS. Pasca tak lagi dipimpin Gufran Zainal Abidin, relasi partai ini di KAB juga semakin tawar, termasuk terhadap berbagai kebijakan dan kesepakatan di Parlemen Aceh. Padahal dalam proses lobby dan relasi terbentuknya fraksi di DPR Aceh, Partai Aceh sudah sangat bermurah hati dengan menurunkan syarat kursi untuk pembentukan satu fraksi. Bayangkan dari 7 menjadi 6 kursi, sehingga PKS dapat membentuk satu fraksi penuh. Lalu bagaimana dengan Golkar? Boleh disebut mereka justru lebih untung. Lihat saja, walau tak secara formal bergabung dalam KAB, Partai Politik Nasional Warisan Orde Baru ini akhirnya berhasil mendapatkan posisi sebagai Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Aceh. Posisi itu memang jarang terjadi atau dilepas Partai Aceh sebagai partai peraih mayoritas kursi di DPR. Begitupun keberhasilan ini tak lepas dari komunikasi dan lobby yang dibangun Golkar Aceh pasca partai ini bergesek dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Ibarat kata, mereka cepat banting setir dan merapat ke PA, khususnya KAB. Berbeda dengan P3 dan PKB serta PDA yang tetap bertahan dalam barisan pendukung Nova Iriansyah. Entah itu sebabnya, fraksi Partai Demokrat pun mulai banting setir alias merapat ke Partai Aceh. Ini dilakukan usai bergantinya Ketua DPD Partai Demokrat Aceh dari Nova Iriansyah kepada Muslim, seiring dengan berakhirnya Nova sebagai Gubernur Aceh awal Juli 2022 mendatang. Sebagai lokomotif baru, Muslim lebih memilih untuk membangun komunikasi dan relasi dengan berbagai parpol di DPR Aceh, termasuk dengan Partai Aceh. Bagi Muslim, kini saatnya Parnas dan Parlok di DPR Aceh bersatu, berpikir untuk satu misi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh.
Itu sebabnya begitu dia terpilih, Muslim bergerak cepat membangun komunikasi dan relasi dengan Partai Aceh, termasuk berkunjung ke Wali Nangro Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haitar yang juga Tuhabut Partai Aceh, serta bertemu dengan Mujaqir Manaf atau Mualim, Ketua Partai Aceh. Kecuali itu, Muslim juga mendesain ulang program kerjanya dengan komitmen untuk mengawal kekhususan Aceh, termasuk Lembaga Wali Nangro, serta berjuang meningkatkan alokasi dana otonomi khusus atau Otsus. Berikutnya adalah yang sangat penting adalah sebagai partai politik, Partai Demokrat akan terus memperjuangkan hak dan kekhususan yang dimiliki oleh rakyat Aceh. Kita konsisten untuk mengawal dan memperjuangkan perpanjangan dana otonomi khusus Aceh. Selanjutnya, Demokrat juga berkomitmen mengawal proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang saat ini sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Lain daripada itu, kita mendukung penuh upaya penguatan Lembaga Wali Nangro sebagai salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Aceh pada saat itu. Kebetulan kami beberapa waktu yang lalu diskusi banyak ya, Paduka yang mulia. Insya Allah Partai Demokrat akan berkomitmen penuh untuk penguatan Wali Nangro. Walau belum menunjukkan hasil, tapi sayup-sayup mulai terdengar. Fraksi Partai Demokrat di DPR Aceh akan mendapat jatah dalam alat kelengkapan Dewan atau AKD pada paruh 2,5 tahun anggota DPR Aceh periode 2019-2014. Ini kemungkinan terjadi setelah kocok ulang pada Maret 2022 mendatang. Benarkah? Kita tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.